Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut ke materi berikutnya ya Bu. Tuh, kita lanjut ke materi berikutnya tentang modul ini nih, modul perlindungan anak ya. Tuh, jadi materinya modul perlindungan anak tentang pencegahan penelantaran dan eksploitasi. Tuh. Apa kabar Ibu semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Ya udah lanjut. Cara pencegahan penelantaran yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar anak, kasih sayang, sandang pangan, papan dan papan, itu pastinya ya. Selanjutnya, meluangkan waktu untuk bersama dengan anak ya. Tuh ya. Berbagi tugas dalam pengasuhan anak. Tuh. Jadi kita supaya tidak terjadi penelantaran, yaitu memberikan sandang pangan, papan ya, sama makanan makan setiap 3 kali sehari ya, itu untuk anak. Terus mengasihkan pakaian untuk anak gitu, biar terhindar dari cara pencegahannya maksudnya. Berbagi tugas dalam mengasuh anak itu, namanya kita ini ya punya anak bareng-bareng ya, suami istri harus bareng-bareng mengurusi anak, bagi tugas itu, saling kerjasama. Mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tuh. Jadi mendidik anak yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Contohnya apa? Misalnya anaknya mau main ya, selama tidak membahayakan ya boleh saja ya. Kecuali anaknya mau mencuri, jangan itu ya. Mau berenang misalnya di kolam yang dalam, misalnya sungai yang dalam, jangan, itu membahayakan dia ya. Dia bermain obat-obatan terlarang, jangan. Tuh ya. Bermain sabu dan lain sebagainya, apalagi itu ya, jangan. Memperhatikan pergaulan anak ya, mainnya dengan siapa, itu ya, pergaulan anak. Dia sukanya apa, anaknya mainnya sama siapa, itu. Memperhatikan perkembangan anak. Terus menitipkan anak keluarga atau kerabat yang dapat dipercaya pada saat orang tua tidak berada di rumah. Jadi kalau kita misalnya mau ke kebun ya, mau kerja misalnya, kita nggak bisa ini ngehandle anak, ya kita titipkan kepada ibu kita atau saudara kita. Jangan titipkan kepada orang yang tidak kenal, nanti anaknya dibawa kabur, diculik nantinya. Tuh. Dan sekarang sudah banyak ada penculikan anak ya. Tuh, untuk diperjualbelikan anaknya. Jadi nanti kalau udah diperjualbelikan, terjadilah eksploitasi anak, dipekerjakan anaknya. Tuh. Selanjutnya, menitipkan anak di tempat penitipan anak. Tuh. Mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan, misalnya guru, ngaji, bidan dan sebagainya ya. Itu jadi mengkonsultasikan masalah, misalnya anaknya susah untuk ngaji atau sekolah ya, terus belajar atau malas-malesan, malah dia kerjaannya misalnya ngerokok sama teman-temannya, konsultasikan perilaku anak ya kepada guru ngaji atau guru sekolahnya, gimana supaya anaknya bisa berubah perilakunya. Tuh. Bawa anak ke tempat kerja jika ada fasilitas yang aman ya. Tuh, nggak apa-apa tempat kerja kalau ada fasilitas yang aman. Kalau misalnya bapaknya nukang, bawa tempat tukang, takutnya kejatuhan bata dan sebagainya, jangan, itu bahaya. Konsultasi dengan pendamping PKH untuk membantu mencapai solusi ya, bolehlah konsultasi ke saya kalau ada anak yang bandel, nanti dicabut bantuannya, ditakutin.
Pengertian eksploitasi anak dalam pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Jadi di sini eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, ya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ produksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ, ya, mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun material, ya. Tuh. Jadi pengertian eksploitasi anak adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material atau imaterial, ya. Banyak sekali sekarang, ya, ada anak diperjualbelikan untuk keuntungan pribadi. Tuh, misalnya anak dijualkan untuk pekerjakan, ya, dia kerja untuk ngangkutin pasir, misalnya ngangkutin batu, ya, tapi dia kasih upahnya dikit, ya. Banyak kan setor dulu ke si bosnya tadi, ya, setor dulu, baru dia kasih dikit, paling gak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Itu eksploitasi anak itu. Aturan dia sekolah, dia malah mau angkutin bata, angkutin pasir, ya, jadi kulinya. Aturan sekolah malah dia jualan koran itu, ya, malah suruh jualan koran. Mending duitnya buat dia pribadi, ya, tapi disetorin ke bosnya tadi. Bosnya bisa jadi orang tuanya, ya, atau orang lain kalau anaknya sudah diperjualbelikan. Tuh, atau dijadikan sebagai pelayanan, pelacur, misalnya kalau anak yang gadis, ya, misalnya, ya, anak remaja, perempuan dijadikan pelacuran, ya. Tuh. Terus atau jadikan anak itu diambil organ tubuhnya, kayak ginjalnya, ya, diambil jantungnya dan sebagainya. Itu kan salah satu kita harus menjaga anak kita dari bahaya, ya, dari eksploitasi tadi. Tuh, waktunya anaknya sekolah, ya, disekolahkan dengan baik, dengan sebaiknya, ya, dengan sebaik-baiknya. Tuh, difasilitasi oleh kita semampu kita, ya. Tuh, kalau nggak ada uang, ya, pakai bantuan PKH, ya. Tuh, masa nggak ada sama sekali, ya, buat anak sekolah. Tuh, ya, minjam dulu sama saudaranya, ya, nanti cair PKH, bayar dengan bantuan PKH itu, ya. Makanya dikasih bantuan PKH pemerintah ini supaya anaknya semuanya sekolah, nggak ada yang anak tereksploitasi tadi. Waktunya sekolah malah jualan koran, waktunya sekolah malah angkutin batu, pasir, ya, angkutin kerikil buat ngebangun, misalnya bangun rumah orang, ya. Tuh. Lanjut. Masih semangat, Bu? Masih. Ya, tepuk semangat, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Harus semangat, ya. Mantap. Contoh eksploitasi anak. Pemanfaatan tubuh anak tadi, ya. Anak yang dilacurkan. Pornografi anak, anak yang mengalami kecacatan atau bayang digunakan untuk memancing rasa iba, nih, ya. Jadi kan anak untuk ngemis, ya, di jalanan, jangan sampai, ya, amit-amit naudzubillah min dzalik, ya. Misalnya anaknya punya kelainan, misalnya kayak muka seribu, Down syndrome, atau cacat dia, ya, nggak bisa jalan, dia suruh ngesot-ngesot di pinggir jalan, ya, pinggir jalan, bukan tengah jalan tabrak mobil, ngesot-ngesot di pinggir jalan, suruh minta bawa ini mangkok, ya, atau bawa rantang itu kaleng, ya, untuk ngemis. Naudzubillah, ya. Tuh, jangan sampai, itu kasihan, ya. Harus punya rasa iba kita terhadap anak kita, biar kita juga nanti dikasihani oleh anak kita. Kalau kita sama anak kejam, ya, suruh kerja paksa tadi, kita juga nanti perlakukan sama kalau udah tuanya. Kalau merantau, Nah, kalau dia merantau, pengen dia sendiri, ya, tanpa disuruh, itu kan maunya sendiri, mau mandiri, ya,
bolehlah ya, selama tidak membahayakan dirinya. Kalau dipaksa, ayo kerja ke sana, waktunya sekolah kan dia masih SMP misalnya, suruh kerja kan itu sama dengan eksploitasi anak. Tahu anak suruh mengerjakan pekerjaan rumah ya, nah nyuci piring, nyuci ini ya, Itu kan didik juga, Pak. ya boleh, tapi jangan semuanya ini kita bareng sama kita nyucinya. Ya yo nak bareng ikut ibu nyuci, nah itu mendidik ya. Kalau nak itu cuci semuanya pokoknya ya. Jangan ya, kita sedangkan kita nongkrong enak-enakan nonton TV misalnya orang tuanya. Itu bukan mendidik itu ya. Itu eksploitasi anak ya. Jadi mempekerjakan anak. Suruh nyuci piring, suruh ini ya apa namanya, cuci baju orang tuanya. Piring satu nggak dicuci. Ya, yang mendidik itu namanya mendidik, kita sama-sama bareng ya, terjun ke tadi kalau nyuci bareng-bareng nyuci, ayo nak bareng ikut nyuci. Itu ya namanya kita mendidik anak. Tuh, kalau kita nyuruh sama dengan eksploitasi ya. Nyuruh sedangkan kita leha-leha, kecuali nyuruh kita ada kerjaan yang lebih urgent, lebih penting, boleh tuh. Ya. Terus selanjutnya pemanfaatan tenaga, memecah batu, mengupas kerang, memulung sampah, menyelam untuk ambil batu atau mutiara ya. Memanfaatkan kepolosan dan tadi udah ya, kepolosan dan keluguan anak. Nah ini jeda dulu. Nih. Ya Bu, Lucu lagi. perkawinan nih tadi pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun anak dijual untuk bayar hutang ya. Jadi perkawin karena ini tadi nggak bisa bayar hutang ya, anaknya suruh nikah sama bosnya tadi kayak Siti Nurbaya tuh. Jangan ya, sama dengan eksploitasi anak. Karena nggak bisa bayar hutang, anaknya diserahin ke juragan. Juragan yang punya orang kaya tadi ya, suruh nikah, dinikahkan. Tuh, padahal dia masih pengen sekolah ya. Selanjutnya alasan eksploitasi anak. Ada keuntungan materi, memperoleh uang, contohnya anak yang dilacurkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengemis dan lain-lain ya. Itu kalau materi ya. Selanjutnya bukan materi, yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Tuh. Contoh anak perempuan dinikahkan dengan ya, laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Tuh. Dinikah walaupun udah tua ya, karena dia pengen memperoleh kedudukan yang lebih tinggi ya, statusnya pengen dilihat orang ya, dibanggain orang, dia dinikahkan anak perempuannya dengan orang yang kaya. Mending anaknya yang ini ya, masih muda, udah tua misalnya. Tuh. Sedangkan anak tersebut tidak mau apa? Terpaksa. Siti Nurbaya itu namanya. Ya, Nurbaya. Nah ini contoh-contohnya, jual koran ya. Yang lain pada sekolah. Tuh. Kapan ya aku bisa sekolah ya? Hari ini hanya dapat segini Pak, nih setoran dia ya, habis jual koran. Terus, nah memecah batu nih, orang lain sekolah gimana, coba sedih ya lihatnya ya. Orang lain sekolah, dia malah memecah batu ikut orang tuanya. Kayaknya kalau dia resapi benar nangis, kayaknya kalau ada yang kejadian seperti itu ya, kenyataannya misalnya. Anak berpikir sakit karena kecapean dan kurang ya gizi. Itu kata dokter, kecapean dan kurang gizi anaknya karena kerja lelah tadi, kurang gizi. Akibat eksploitasi terhadap anak putus sekolah. Nih pertama ya, perkembangan fisik anak terganggu. Tuh, menjadi penakut, murung, menarik diri. Anak terkena PMS, penyakit menular seksual atau HIV ya. Tuh, kalau dilacurkan tadi. Tidak punya masa depan, kehilangan cita-cita. Anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi dalam dirinya, trauma ya. Tuh.
trauma. Selanjutnya anak kehilangan percaya diri, tuh, jadi nggak pede lagi mau kemana-mana, aduh takut, jadi murung terus, nundukkan kepala terus. Anak dapat terluka sakitan celaka ya, tuh. Anak tidak punya waktu bermain, anak stres, tertekan, anak terpisah dari keluarga. Itu kalau anak jadikan eksploitasi ya, waktunya bermain, waktunya sekolah, dia suruh bekerja ya, kelelahan, kurang gizi dan sebagainya sehingga anaknya sakit tadi. Tuh ya. Mungkin itu saja lah, kalau banyak-banyak kayaknya ya, telat juga. Iya, dibagi ke dusun tengah. Ya, dadah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan hadir untuk pertemuan kelompok FDS ini. Semoga materi yang disampaikan oleh pendamping ya dapat dimengerti dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang baiknya, yang buruknya dibuang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.